Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya dan saya berdoa setiap kita ada di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa. Selamat datang kembali dalam Go Sharing Live pada hari ini di channel YouTube Go Bogor Online Service yang senantiasa akan memberkati setiap kita. Judul Sharing Live saya hari ini adalah tentang hidup di dalam kendali Tuhan. Saya terinspirasi dari kisah bagaimana Samuel untuk pertama kalinya dia mendengar suara Tuhan dan menyampaikan pesan yang dia sampaikan kepada Imam Eli yang dari Tuhan. Dan bagaimana Imam Eli memberikan respon yang luar biasa terhadap pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Samuel. Pada kisah sebelumnya, kalau kita mau belajar bersama-sama, di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36, Imam Eli sudah mendapatkan nubuatan tentang bagaimana Tuhan akan menghukum anak-anaknya dan kaum keluarganya karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 18, ketika Samuel untuk pertama kalinya mendengar suara Tuhan, Tuhan kembali menegaskan apa yang akan dia perbuat bagi Imam Eli dan seluruh keluarganya dari awal sampai akhir. Saya akan bacakan bagi kita semua dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 11 sampai 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Ayat 14, "Sebab itu aku telah bersumpah, kata Tuhan, kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Dalam ayat selanjutnya kita bisa baca kemudian Samuel menyampaikan semua apa yang dia dengar dari Tuhan kepada Imam Eli. Di ayat yang ke-18 dari 1 Samuel 3 berkata, "Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, 'Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik.'" Kita ketahui bersama-sama bahwa ketika Samuel menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli dan seluruh keluarganya adalah pesan yang sangat tidak enak bagi Imam Eli. Sesuatu yang saya yakin dan percaya dia dalam keadaan sedih waktu mendengar bagaimana Tuhan akan bertindak bagi dirinya, bagi anak-anaknya dan seluruh kaumnya. Tetapi saya melihat sebuah sikap hati dan respon yang luar biasa dari Imam Eli ketika dia mendengar apa yang akan Tuhan kerjakan dalam dirinya dan dalam keluarganya. Imam Eli sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sepenuhnya memegang kendali dalam kehidupannya. Sebab itu, tanpa ragu, Imam Eli berkata, "Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Imam Eli percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan dan akan diperbuatnya adalah sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Kata kendali atau mengendalikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menguasai, memegang pimpinan, memerintah. Menguasai, memegang pimpinan, dan memerintah. Imam Eli menyediakan dirinya untuk sepenuhnya ada di dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu dengan segenap hati dia berkata,
biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik atau apa yang dipandang Tuhan baik dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menyediakan diri kita untuk sepenuhnya di dalam kendali Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan? Hari-hari ini atau di waktu-waktu yang lampau, mungkin kita begitu banyak mendengar informasi dan kita mendapatkan pesan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tentang kehidupan kita, keluarga kita, atau mungkin untuk masa depan. Seringkali kita mendengar hal-hal yang tidak baik, setiap informasi-informasi yang tidak baik yang kita dengar. Mungkin kita mulai ragu bagaimana masa depan kita di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita garis bawahi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian Tuhan adalah memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Nah, bagian kita untuk kita mau hidup di dalam kendali Tuhan, sama seperti Imam Eli yang senantiasa menyediakan dirinya untuk hidup dalam kendali Tuhan, adalah mengasihi Dia dan hidup di dalam rencana-Nya. Mengasihi Dia dan senantiasa hidup di dalam rencana Tuhan. Apa artinya dengan mengasihi Dia? Saya mencoba merenungkan dan mempelajari kisah dari Samuel dan juga Imam Eli, dan juga di Roma 8 ayat 28 ini. Ada 3 hal yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana hidup yang mengasihi Tuhan dan senantiasa ada di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, menempatkan Dia menjadi yang utama dan sentral dalam kehidupan kita. Sekali lagi, menempatkan Dia menjadi yang utama dan menjadi sentral kehidupan kita. Mari posisikan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan kita dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu tandanya kita sedang mengasihi Dia. Prioritaskan Dia menjadi yang utama dalam segala sesuatu. Yang kedua, dan ini sangat penting, adalah ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Imam Eli tidak akan dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan yang baik, atau dia berpikir bahwa Tuhan dengan segala kedaulatannya pasti mendatangkan kebaikan kalau dia tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Tuhan akan membuat kita melepaskan segala sesuatunya dan percaya bahwa Dia akan membawa kita pada masa depan yang indah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah hidup di dalam ketaatan pada perintahnya. Waktu kita bilang kita mau mengasihi Dia, maka satu hal yang Tuhan mau adalah kita mau hidup di dalam ketaatan. Sama seperti Imam Eli, dia mau hidup dalam ketaatan meskipun ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Samuel adalah sesuatu yang tidak baik bagi dia dan keluarganya. Dia sedih, dia khawatir, dia takut, tapi dia mau taat dan berkata, Dia Tuhan, biarlah Tuhan melakukan apa yang dipandangnya baik. Dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Saat kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, mari pegang kendali dalam kehidupan saya, maka izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagian kita, mari kita untuk terus menempatkan Dia menjadi yang utama. Mari kita bangun hubungan yang kuat, bangun hubungan yang kokoh di dalam Tuhan, dan mari hidup di dalam ketaatan bersama-sama dengan Tuhan.
Di tahun 2022 nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Hari-hari ini kita mungkin mendengar informasi tentang situasi pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Ada kondisi yang naik turun, bahkan ada varian-varian yang muncul. Dan seringkali membuat kita menjadi takut saat kita mendengar berita dari luar negeri, bahkan dari lingkungan kita sendiri, kita menjadi takut. Tapi mari hari ini kita mau berkata, Tuhan, biarlah Engkau memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan, Dia tahu apa yang baik bagi kita. Bagian kita sekali lagi, kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menjadi dasar bagi kita untuk mau melangkah dengan pasti mengakhiri tahun 2021 dan berjalan dengan yakin dan percaya akan sesuatu yang besar dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tahun 2022 nanti. Di bulan Desember yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Natal, izinkan saya mewakili Penatua, staf pengembalaan, dan seluruh pengerja dari Gereja Oikos Bogor mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Mari kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021, Tuhan yang sama akan memegang kendali dalam hidup kita di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.